Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Saya ingin ke Bang Ahmad Nur ya. Kalau kita melihat Bang, apakah kemudian jangan sampai kemudian ini jadi isu yang liar begitu? Kalau Anda melihat sebenarnya apakah ini sudah tepat? Jadi kalau saya lihat kan wacana kepolisian ini selain tadi sudah disampaikan oleh abang kita tadi, sebetulnya ada persoalan di tengah-tengah masyarakat kalau saya membacanya ya, bahwa polisi di satu sisi punya power tapi satu sisi banyak sekali abuse of powernya. Terlepas itu dari oknum, saya kira kalau oknum itu 1-2 kita bilang oknum. Tapi kalau oknumnya banyak, apakah bisa langsung kita oknum atau ini sistemik? Nah saya kira banyaknya apa aja Bang? Ya maksudnya kasusnya kan bermunculan banyak sekali. Sambo, Teddy Minahasa, kasus yang anak kecil kemudian dibunuh dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa abuse of power itu nyata berkali-kali, tetapi masyarakat belum mendapatkan solusi yang sistematis dan struktur. Kita tahu polisi punya pengawas. Tapi bagaimana pengawas itu bekerja kan pertanyaannya, bagaimana saat kita kasus Sambo itu malah pengawas itu yang membela institusi polisi, misalkan begitu ya. Tapi meskipun itu sudah direvisi. Jadi saya kira persoalan ini muncul adalah pertama adalah citra kepolisian di mata publik terutama dalam mengatasi yang namanya kram itu terus menurun. Tapi saya kira ini bukan terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara modern, demokrasi tinggi, bagaimana abuse of power polisi dipertontonkan, membunuh dan sebagainya, itu juga mempengaruhi kondisi masyarakat. Ingat, kita hidup di zaman global. Ya, apa yang terjadi dengan George Floyd di Amerika, The Black Matter, itu juga mempengaruhi bagaimana reputasi polisi di negeri kita. Nah, persoalannya adalah, saya kira, ini semakin menambah parah ketika polisi digunakan sebagai politisasi, dugaannya begitu. Ketika ini digunakan sebagai unsur politisasi, orang mengerikan Bang. Kenapa? Karena polisi ini sampai dari level RT sampai ke level negara itu punya. Dan mereka menggunakan sistem komando. Nah makanya saya kira ini saya ingin menempatkan ini daripada perdebatan tadi ya yang kita saksikan. Saya ingin mengatakan apakah kita sebagai bangsa sepakat bahwa polisi itu harus menjalankan fungsi-fungsi sipil. Kalau kita tidak sepakat kita balikan saja ke TNI. Selesai masalah. Tapi kalau kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat menyatakan polisi ini harus jadi sipil. Apa sipil itu? 3, profesional, netral, dan punya transparansi. Kita punya aparat sipil negara kan begitu, ASN kan begitu. Makanya saya kira kalau saya termasuk orang yang mengusulkan ini jangan dikembalikan kepada TNI. Kita ingin punya polisi yang lebih humanis, yang lebih mengayomi. Oleh karena itu menurut saya bagus juga kiranya kalau kepolisiannya dimasukkan di Kemendagri. Kenapa? Satu alasannya. ASN di kepolisian, ya kita anggap sebagai ASN kepolisian itu kan punya kode etik yang mirip dengan yang ada di ASN di Kemendagri. Yang kedua, fungsinya juga sama, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Nah, saya kira ini juga perlu menjadi satu perdebatan dan juga contoh ya di berbagai negara maju ada Global Survey Index yang mengatakan bahwa kepolisian yang lebih sipil itu lebih menjamin ketertiban di masyarakatnya. Tapi polisi yang sipil apakah harus dibawa ke Mendagri? Nanti netralitasnya Anda pertanyakan. Begini. Kemendagri itu tentunya kita bicara kementerian yang punya kode etik kementerian ya. Yang di situ ada profesionalisme, netralitas dan kemudian layanan publik. Mereka akan setidaknya memiliki pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan saat ini. Saya lebih cenderung kepada kepengawasannya. Artinya begini, kami merasa dari segi masyarakat dan akademisi melihat ini pengawasan kepolisian kok lemah sekali ya. Why? Ada apa? Ketika kepolisian ada tuduhan, ada laporan dari masyarakat bermain politik, loh pengawasnya kok kebanyakan diam ya? Itu loh. Tapi kan itu belum terbukti kalau kita tarik ke konteks pilkada kemarin, Mas Ahmad Nur Hidayat. Benar, nggak terbukti kan setidaknya ada investigasi lah. Atau publik mendengar ada dong investigasi ketika ada laporan. Misalkan ada pengumpulan massa oleh kepolisian Polres tertentu misalkan. Itu kan banyak di sosial media, ya Bang ya? Itu banyak dan saat ini saya rasa kita nih kurang. Menurut saya pengawas polisian itu kurang melakukan komunikasi publik yang baik untuk menginvestigasi ini. Sehingga tidak menjadi bola liar kalau tadi pertanyaan Maria tadi. Jadi saya ingin menempatkannya, marilah kita bersepakat bahwa kepolisian ini harus humanis, harus sipil. Oleh karena itu dia harus transparan. Supaya transparan sudah tidak ada tuduhan politisasi, maka sebaiknya menurut saya ini harus dimasukkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Berarti wewenang menangkap
oknum yang jahat, menangkap penjahat maksud kami, penegakan hukum tidak ada lagi di Oh polisi. enggak, beda dong, tetap ada. Oh tetap ada. Aparatur hukum itu, kepolisian itu penegakan hukum. Dia kemudian melakukan fungsi-fungsi hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang, itu tetap ada, berjalan. Hanya saja pengawasannya, skemanya itu akan jauh lebih rigid. Kita tahu ASN itu susah untuk dia melakukan yang namanya abuse of power. Karena dia begitu ketat dengan kode etik, ada pengawas tingkat sidik dan sebagainya. Dan kalau kita sekarang, mohon maaf ya, kita juga mendengar ya Bang. Kalau seseorang ingin naik memperoleh jabatan, dia harus mengemis ketiga hal setidaknya. Pertama, di kepolisian yang saya dengar ya. Pertama, dia harus mengemis kepada atasannya. Yang kedua juga dia mengemis kepada politisi. Anggota dewan ya, Abang harus jujur juga. Betapa banyak calon-calon perwira tinggi yang datang kepada politisi supaya minta di-endorse. Artinya apa yang saya katakan bahwa loh, kalau kepolisian ini tidak diatur mekanismenya, nanti yang terjadi adalah kepolisian kita, ini saya bicara atas nama on behalf the state, kepolisian kita menjadi kepolisian yang asal Bapak senang. Dan saya kata itu harus dijawab Purnawirawan. itu berbahaya. Harus dijawab Purnawirawan. Pak Rikwanto, apakah betul ada unsur abuse of power? Ya, terima kasih. Sepertinya terlalu jauh ya. Yang pertama saya minta hilangkan kata-kata parcok lagi ya. Parcok hilangkan. Karena itu kan disamarkan untuk mengarah ke polisi. Sekarang sudah jelas diarahkan kepada polisi itu. Indikasinya itu polisi. Ya sudahlah. Ya, terbuka saja. Tapi apakah itu terbukti dan bisa dibuktikan kan kita lihat perjalanannya. Itu kan baru indikasi ketidakpuasan dari pihak tertentu seseorang terhadap kinerja kepolisian dalam kaitan pemilu kada 2024 ini. Ya. Pertama-tama saya walaupun mantan Polri tetap boleh mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan jajarannya atas terlaksananya Pilkada 2024 ini dalam keadaan aman, tertib, terkendali. Alhamdulillah. Ya, kalau ada sengketa silakan diselesaikan di tempatnya masing-masing, ada mekanismenya. Ya, lewat Bawaslu atau lewat MK. Ini kita alhamdulillah demokrasi kita masih berjalan. Ya. Kemudian bagaimana Polri sekarang seperti ya tertuduh ada main mata gitu. Ini klasik sebenarnya. Dari dulu itu instansi besar seperti Polri, TNI, ASN, ormas-ormas tertentu itu kalau lagi musim pemilu presiden, pilkada itu jadi incaran politisi. Dicari-cari. Bayangkan Polri itu jumlahnya 400.000 kurang lebih. Punya istri satu 400.000 juga. Punya anak satu, anak dua, anak tiga banyak. Belum mertuanya, saudaranya, ya teman-temannya. Itu bisa jutaan nanti. Luar biasa kalau yang bisa gandeng Polri itu. Untuk bisa kesinilah sebaiknya, ke partai kamilah, ke akulah sebaiknya. Dan itu klasik terjadi dari waktu ke waktu. Artinya Anda mengiyakan tadi pernyataan Bang Ahmad Nur bahwa ini Polri ini dijadikan alat politik ini. Oh, bukan alat politik. Memang politisi mencari ya suara dimanapun suara itu berada sebanyak-banyaknya. Salah satunya instansi Polri. TNI juga demikian, ASN juga demikian, ormas-ormas juga demikian, yang besar-besar pasti coba dirangkul. Datanglah ke sana, sowanlah ke sana, mintalah ke sana, berbaik-baik hatilah ke sana. Itu klasik ya. Nah, yang menjadi pokok masalah adalah seperti Polri sendiri kan. Apakah dalam konteks seperti itu dia kemudian larut, hanyut, terus ada transaksional. Nah, walau-walau bisawab yang saya tahu selama saya berdinas ya tidak seperti itu. Polri tetap ujung tombak dari masalah pengamanan. Pengamanan apapun termasuk pilpres maupun pemilu kada. Ya. Di dalamnya kita kompak. TNI, Polri membentuk dengan Kejaksaan, Gakumdu, kemudian bersama-sama dengan Bawaslu juga, KPU juga, buat ikrar bersama dengan paslon juga, sama-sama menjaga netralitas, deklarasi dan lain-lain. Dalam perjalanannya manakala ada pihak-pihak tertentu yang mencoba lebih dalam lagi mengajak Polri atau oknum Polri, itu walau-walau bisawab juga. Ya. Dan selama dari dulu sampai sekarang ada saja yang seperti itu. Izin Bang,
Ya. Walau alam bisawab itu sebetulnya publik tuh ingin yang lebih jelas gitu loh. Ya, artinya kalau ada apa enggak? kalau Kita lebih- di publik merasa ada. Begini. Tapi kalau merasa walau alam Ya, kan kayak walau hanya alam Allah yang bisawab tahu. itu- Padahal ini ada gitu. Itu bahasa umum ya. Kalau bahasa konkretnya, kalau ada anggota Polri yang masuk kategori tadi, ikut secara terang-terangan mengajak dalam kaitan mekanisme pemilu kada atau pilpres, ya ada salurannya. Dilaporkan kepada Bawaslu, atau ke MK, atau ke Kapolrinya, atau ke penyelenggaranya, atau tangkap langsung kalau perlu di lapangan. Nah, itu wujud nyata bahwasanya memang ada pelanggaran itu. Pak Rikwanto sakit hati nggak sih Pak oknumnya disebut banyak sampai ada sebutan parcok, sekali kami ulang Pak. Ya, sebutan parcok yang viral itu yang dulu juga sudah ada ya, cicak buaya. Dulu waktu saya masih pangkat belum jenderal ya, orang coklat lah macam-macam ya. Nah itu biasa saja lah produk-produk daripada masyarakat dalam menafsirkan sesuatu ya. Cuma sekarang sudah jelas-jelas seperti itu. Cuma kita perlu jelaskan saja, kalau indikasi seperti itu mungkin ada ketidakpuasan dan lain-lain, boleh saja mengungkapkan perasaannya, namun tidak sebatas itu saja. Apabila memang menemukan, merasakan itu ada, terus lanjutkan. Ya, buktikan, wujudkan itu. Bukan saya menantang supaya mereka-mereka harus seperti itu, tidak ya. Tapi tidak menjadi isu-isu yang menjadi pemikiran kita semakin complicated saja dalam berbangsa bernegara ini ya. Namun demikian secara masukan ya, kritik-kritik untuk evaluasi kepada Polri itu memang harus dilakukan ya. Indikasi-indikasi potensi-potensi seperti itu muncul-muncul harus juga dikritik, kritik keras kalau perlu ya, supaya ke depan strong leader itu perlu untuk menegakkan Polri harus netral. takut ditangkap Pak kalau terlalu keras Pak. Oh enggak ada, kita negara hukum. Ya. Yang salah, yang benar, ya wujudkan itu. Saya yakin, ya. Saya bangga sama para Kapolda yang saya lihat, gambar-gambarnya dipasang itu berangkulan bersamaan dengan Panglima Kodam, ya, dengan instansi terkait lainnya bersama-sama. Foto bersama, deklarasi bersama, jalan bersama, kontrol bersama tentang pelaksanaan pilpres maupun pemilu kada yang kemarin itu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya nggak ada masalah di lapangan. Oke, jadi ini usulan-usulan tadi bahwa Polri di bawah TNI atau Kemendagri ini hanya bentuk kekecewaan masyarakat saja atau bagaimana? Ini di depan saya katakan langsung, saya sebagai Komisi 3 Mitra Kerja Polri sangat tidak setuju Polri di bawah TNI maupun di bawah Kemendagri. Karena? Kita mundur ya. Itu jelas internasional global itu jelas polisi itu sipil. Kalau balik ke TNI lagi ya kita dimusuhi orang sedunia nanti. Ya. Bang. Kemudian belum ya? Oh belum. Iya. Kalau di Kemendagri itu jelas akar daripada tumbuhnya Polri itu beda dengan negara-negara maju seperti Amerika dan lain-lain ya. Kita sudah di posisi yang paling tepat, ya, mandiri di bawah langsung presiden, walaupun koordinasinya di Kemenko Polhukam. Ya, masalahnya apa? Kalau di Kemendagri itu strukturnya nanti juga mengikuti pola-pola yang ada di Kemendagri. Seperti Kapolri di bawah Mendagri, nanti Kapolres di bawah, lagi Kapolda di bawah Gubernur, Kapolres di bawah Bupati. Nah, politisinya yang memimpin provinsi itu dari partai mana? Baik di provinsi maupun di kabupaten, kota. Kan partai ganti-gantian Bang. itu. Izin Bang, kalau Abang sedikit lihat negara lain lah, atau negara maju lah yang tatanan sipilnya sudah bagus. Ini baru seminggu yang lalu Bang, seorang sipil perempuan dipilih menjadi komisioner New York PD. Dari sipil dia dipilih dan dia mengatasi tantip di daerah New York. Artinya sebetulnya kalau kita bicara pendekatan negara yang modern, negara modern itu apa ya? Pendekatan polisi yang lebih sipil dan itu memungkinkan seorang Kapolda dipilih oleh seorang sipil.
Kenapa New York banyak kasus kejahatan dan penembakan abuse of power-nya tinggi? Ini dianggap sebagai solusi. Makanya mayor saat itu menunjuk seorang perempuan, seorang sipil. Nah, saya nggak mengatakan kita harus mencontoh copy paste. Tetapi kalau kita ingin menjadi negara modern, Bang, Abang harusnya lihat dulu ya. Abang sudah jadi anggota dewan sekarang, bukan polisi lagi, meskipun purnawirawan. Artinya lebih luas wacananya untuk mengatakan di negara yang lebih maju, di mana tatanan sipilnya lebih tertib, itu lebih sipil, Bang. Bahkan seorang Kapolda aja dipilih oleh seorang sipil, diketuai oleh sipil. Why not? Sukses. Ya mungkin begini ya, nanti Prof. Kiki bisa menambahkan lah. Berangkatnya polisi sana beda dengan sini ya. Di sana federal. Kalau metodologinya boleh kita terapkan, tapi sistemnya mungkin tidak. Itu nanti kita dalam kalau diskusinya masalah itu. Oke, Prof. Kiki ada tanggapan, Prof? Silakan. Tes. Saya ingin meluruskan aja. Di seluruh dunia polisi itu nggak ada yang sama strukturnya dan posisinya. Ada 3 sistem kepolisian, pemolisiannya. Ada fragmented system of pemolisian, of policing. Itu seperti di Amerika Serikat. Ada centralized system of policing seperti di Belanda dan Indonesia. Dan ada integrated policing. Nah, keniscayaan sejarah kita memilih centralized. Kenapa centralized? Ada Polri, Mabes Polri dan seterusnya atas alasan integrasi nasional. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita mengambil sistem fragmented seperti di Amerika. Polisinya itu di bawah Pemda. Jadi nanti Pemda yang membiayai, Pemda yang mengurusi negara-negara bagian di sana. Batas kewenangannya di mana? Batas kewenangannya itu teritorial. Jadi Federal Police, FBI itu tidak membawahi State Police. Polisi negara bagian. State Police tidak membawahi County Police. Nah, batasnya di mana? Batasnya teritorial. Jadi kalau pindah state, pindah provinsi seperti di Indonesia, itu wewenang polisi provinsi sebelah. Kalau kejahatan di lebih dari 1 state, di 2 states misalnya, baru itu urusan polisi federal. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana di kita main sendiri-sendiri seperti itu, lalu yang membawa polisi Indonesia ke dunia polisi internasional itu siapa? Tujuannya justru nggak tercapai dong. Ya, nggak tercapai. Dijawabnya nanti, usaha jeda saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.